Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Yeni Rosada Mayanti dan rekan saya Indira Agustin. Di sini kami akan membahas mengenai penggunaan software Wolfram Alpha pada materi sistem persamaan linear dua variabel. Adapun topik bahasannya yaitu sejarah, kelebihan dan kekurangan, penggunaan dan fitur aplikasi Wolfram Alpha, materi sistem persamaan linear dua variabel dan penerapan materinya. Wolfram Alpha merupakan sebuah aplikasi besutan dari Stephen Wolfram dan juga yang dikembangkan oleh Wolfram Research, merupakan layanan daring yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan secara faktual dengan menghitung jawaban secara terstruktur. Wolfram Alpha memanfaatkan kumpulan data yang sudah dilisensi dan dinilai para pakar serta informasi luring. Wolfram Alpha dirilis ke publik pada 15 Mei 2009 oleh Stephen Wolfram. Kemudian, apa saja sih pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab Wolfram Alpha? Nah, ini dia pertanyaan yang dapat dijawab Wolfram Alpha, meliputi matematika, statistika, fisika, kimia, biologi, material, teknik, astronomi, komputasi, cuaca, dan lain sebagainya. Bidang-bidang tersebut masih dibagi lagi atas sub-sub bidang. Pengetahuan jenis lain juga dapat dicakup oleh Wolfram Alpha. Setelah kita mencari tahu bagaimana sejarah dan apa itu Wolfram Alpha, pasti menarik banget ya untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, ini dia kelebihan Wolfram Alpha. Yang pertama, Wolfram Alpha sangat cocok untuk mencari data-data yang bersifat ilmiah dengan metode komputasi tertentu dan mampu memberikan informasi yang lengkap. Yang kedua, Wolfram Alpha hanya menampilkan satu halaman yang berisi berbagai informasi terkait kata kunci yang kita masukkan ke dalam kotak pencariannya. Yang ketiga, Wolfram Alpha sebagai mesin komputasi pengetahuan, artinya pertanyaan yang dapat dijawab dengan sangat baik oleh Wolfram Alpha biasanya berkaitan dengan data dan angka. Tetapi bukan berarti aplikasi ini hanya terbatas untuk keperluan ilmu eksaktia ya. Yang keempat, kelebihan Wolfram Alpha yaitu memanfaatkan kumpulan data yang sudah dilisensi serta informasi offline dalam memberikan informasinya. Yang terakhir, Wolfram Alpha juga memberitahukan sumber apa yang ia gunakan dalam hasil pencariannya dengan terlebih dahulu mengklik search information di bawah hasil pencariannya. Nah, itu dia kelebihan Wolfram Alpha. Di samping kelebihan pasti ada juga kekurangan ya. Nah, ini dia kekurangan Wolfram Alpha. Yang pertama, Wolfram Alpha hanya menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Inggris. Hal ini menyulitkan bagi pengguna yang bahasa Inggrisnya lemah. Yang kedua, beberapa pertanyaan tidak dapat dijawab dengan memuaskan. Pertanyaan di bidang sains, teknik, atau ekonomi menghasilkan informasi yang cukup terperinci, tetapi informasi di bidang seperti sastra atau sejarah masih minim. Yang ketiga, ada pula pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh Wolfram Alpha karena semata-mata memang tidak ada data. Sebagai contoh, mesin tersebut dapat memberitahukan beberapa produksi ikan Prancis dan Jepang, tetapi bila pertanyaan yang sama diajukan untuk produksi ikan Indonesia, Wolfram Alpha tidak punya jawaban. Nah, itu dia kekurangan Wolfram Alpha. Cara mengakses aplikasi Wolfram Alpha. Aplikasi Wolfram Alpha dapat diakses melalui aplikasi yang sudah didownload di smartphone, tablet, komputer, laptop, ataupun dapat diakses secara online melalui browser. Di sini, kami akan menunjukkan bagaimana cara mengakses aplikasi Wolfram Alpha melalui browser. Caranya yaitu
kita pilih browser yang akan kita gunakan untuk mengakses aplikasi Wolfram Alpha ini, seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan lainnya. Di sini kami akan menggunakan browser Google Chrome. Dalam kolom pencarian, kita klik Wolfram Alpha. Kemudian klik yang paling atas. Setelah diklik yang paling atas, maka tampilannya akan seperti ini. Lanjut, ada fitur-fitur yang ada di Wolfram Alpha. Fitur yang pertama yaitu Math Input. Math Input ini dapat digunakan untuk menginput persoalan matematika mulai dari aljabar, matematika dasar, kalkulus, vektor, trigonometri, dan lain-lainnya. Kemudian ada Extended Keyboard. Fitur ini dapat digunakan untuk memunculkan simbol-simbol dalam matematika. Selanjutnya ada fitur Example. Fitur ini digunakan untuk melihat berbagai contoh persoalan yang terdapat dalam Wolfram Alpha, mulai dari matematika, sains dan teknologi, kemudian sosial dan budaya, everyday life. Selanjutnya ada fitur Upload. Fitur Upload ini digunakan untuk mengupload persoalan menggunakan kamera atau dalam bentuk foto. Tetapi untuk foto itu harus pro atau berbayar. Selanjutnya ada fitur Random. Setelah diklik Random, maka akan muncul soal secara acak. Nah, di sini ada jawabannya, ada juga langkah-langkah pengerjaannya. Kita klik yang ini, kemudian muncul langkah-langkahnya. Cuman sebagian karena harus pro atau premium dulu. Selain itu ada juga 3 dimensinya atau gambar dari soal tersebut. Nah, di aplikasi Wolfram Alpha juga tidak hanya membahas matematika saja, tetapi ada juga sains dan teknologi, sosial dan budaya, ada juga everyday life. Sebelum ke penerapan aplikasi Wolfram Alpha dalam materi sistem persamaan linear dua variabel, kita harus tahu dulu apa itu sistem persamaan linear dua variabel. Pengertian dari persamaan linear dua variabel atau SPLDV itu adalah sebuah sistem yang terbentuk oleh persamaan linear yang melibatkan dua variabel. Secara umum, persamaan linear dua variabel dapat ditulis dengan bentuk AX ditambah BY sama dengan C, dengan X dan Y adalah variabel dengan pangkat 1, sedangkan A dan B adalah koefisien, dan C adalah konstanta. Ada juga bentuk umum dari SPLDV untuk persamaan yang pertama itu AX ditambah BY sama dengan C, dan persamaan yang kedua adalah DX ditambah EY sama dengan F. Untuk X dan Y adalah variabel berpangkat 1, untuk A, B, D, dan E adalah koefisien, dan C dan serta F adalah konstanta. Kemudian ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal persamaan linear, yaitu dengan cara metode grafik, metode eliminasi, metode substitusi, metode eliminasi dan substitusi, metode eliminasi Gaussian, dan metode aturan Cramer. Nah, setelah kita mengetahui apa itu aplikasi Wolfram Alpha dan juga fitur-fiturnya, mari kita aplikasikan ke dalam persamaan linear dua variabel. Untuk itu kita masukkan dulu Wolfram Alpha, kita pilih yang paling atas,
Selanjutnya kita tinggal masukkan saja pertanyaan yang akan kamu tanyakan kepada Wolfram Alpha. Kita tulis saja, ketik saja contoh soal yang tadi biar kita lihat persamaannya. X tambah Y sama dengan 10. Dan ingat ya, karena ini bahasa Inggris maka kita harus mengetikkan soal juga ke dalam bahasa Inggris. X sama dengan 4. Setelah itu kita tinggal klik enter. Nah, setelah kita klik enter, maka akan muncul jawaban dari pertanyaan yang kita ajukan. Di sini ada inputnya atau soalnya. Yang kedua ini solusi, jadi langsung jawabannya itu di solusi. Terus ke bawahnya ada solusi lain, dan juga ini ada bentuk alternatif. Jika kita ingin tahu kenapa sih mesti jawabannya ini gitu, kita tinggal klik step by step atau langkah-langkahnya kita lihat. Nah, ini adalah langkah-langkah penyelesaian mengapa Y3 dan juga X-nya 7. Karena Wolfram Alpha itu aplikasinya berbayar, jadi yang dapat ditunjukkan oleh Wolfram Alpha itu hanya untuk Y-nya saja, tetapi X-nya tidak dapat kita lihat karena harus berbayar ya. Kita coba lihat. Nah, GoPro. Nah, kita harus berbayar kalau kita pengen mau lihat langkah-langkah dari penyelesaian ini. Maka sudah sama ya. Untuk X sama dengan 7 dan Y sama dengan 3 menggunakan Wolfram Alpha. Kita cari persamaan lain. Misalkan 2X tambah 2Y sama dengan 8 dan X ditambah 3Y sama dengan 9. Kita klik enter lagi. Nah, ini sama ya, langsung muncul solusi dari permasalahan yang kita ajukan. Nah, seperti ini. Namun kekurangannya itu kita harus berbayar jika ingin melihat step lebih detailnya gitu. Nah, seperti ini pengaplikasian persamaan linear dua variabel ke dalam aplikasi Wolfram Alpha. Sekian penjelasan mengenai software Wolfram Alpha. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.